Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk Bapak Ibu Guru hebat senusantara. Perkenalkan, saya Dwi Adhika Mintagdi, calon guru penggerak Angkatan 8 dari kota Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penugasan dari koneksi antar materi modul 3.1. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Adapun tujuan pembelajaran khusus pada sesi koneksi antar materi ini adalah calon guru penggerak membuat kesimpulan atau sintesis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. Panduan pertanyaan pertama untuk membuat rangkuman kesimpulan pembelajaran ini. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang sampai saat ini masih menjadi landasan berpijak bagi pendidik adalah Ing Ngarso Sing Tulodo Ing Madya Mangunkarso Tutmuri Handayani. Semboyan ini memiliki makna mendalam yang juga dapat kita jadikan landasan dalam setiap pengambilan keputusan, yaitu keputusan yang selalu berpihak kepada murid, agar menjadikan mereka sebagai generasi yang cerdas dan berkarakter sebagaimana tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Hal ini dapat kita lakukan dalam proses pembelajaran di sekolah yang tidak hanya menitik beratkan pada konten kurikulum, namun transfer nilai-nilai kebajikan dapat kita sampaikan secara terus-menerus dengan eksplisit pada pembelajaran dan keteladanan di setiap pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu menerapkan Pratap Triloka dalam lingkungan belajar, di mana sebagai penuntun bagi murid, guru harus hadir sebagai teladan, sebagai pembangkit semangat, dan memberikan dorongan bagi murid yang membutuhkannya. Dengan menerapkan dan menghidupi Pratap Triloka akan menjadi dasar atau landasan bagi guru untuk mengambil keputusan terbaik yang berpihak pada murid yang menciptakan lingkungan belajar yang positif, nyaman, dan menyenangkan. Menjawab panduan pertanyaan yang kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita tentunya sangat berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan keputusan. Karena perilaku dan karakter seseorang terkadang merupakan cerminan dari nilai-nilai yang tertanam dalam diri seorang tersebut. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap prinsip-prinsip yang diambil ketika seorang tersebut mengambil keputusan. Nilai-nilai kebajikan yang tertanam dalam diri kita sebagai pendidik akan mewarnai setiap pengambilan keputusan. Nilai kejujuran, integritas sebagai pendidik akan tergambar dalam keteladanan dan kebijakan-kebijakan yang diambil dalam setiap keputusan. Berikutnya, panduan pertanyaan ketiga. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan oleh pendamping atau fasilitator dalam proses pembelajaran ini sangat berarti sekali bagi saya, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang akan kita ambil. Tidak dapat dipungkiri bahwa kita selalu dihadapkan pada berbagai permasalahan yang membutuhkan suatu keputusan bijak dan tepat dalam penyelesaiannya. Dalam pengambilan keputusan dibutuhkan langkah-langkah yang mengacu pada prinsip tertentu, karena dalam pengambilan keputusan berkaitan erat dengan dampak ke depannya, apalagi menyangkut pada keputusan yang sifatnya strategis. Salah satu faktor yang sangat membantu dalam pengambilan keputusan adalah keterampilan coaching. Dengan keterampilan coaching ini, pengambilan keputusan menjadi lebih efektif. Panduan pertanyaan keempat.
Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional sangat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Dalam setiap pengambilan keputusan, wajib berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan serta regulasi yang ada dengan berpedoman pada 9 langkah pengambilan keputusan. Melalui kedua dasar tersebut, kita dapat menganalisis sehingga dapat membedakan antara dilema etika atau bujukan moral. Kepekaan sosial emosional seseorang akan menumbuhkan empati dan simpati, sehingga dapat menempatkan diri untuk bisa mengenal orang lain. Dengan simpati dan empati, kita dapat merasakan apa yang peserta didik alami, sehingga kita dapat mengidentifikasi permasalahan dengan bijaksana di saat akan melakukan pengambilan keputusan. Guru yang berperan sebagai pemimpin pembelajaran akan bertindak atas dasar keberpihakan pada murid. Dalam setiap keputusannya, harus mempertimbangkan banyak hal yang bermuara pada murid. Berbasis etika dan nilai kebajikan berlandaskan pada 4 paradigma, yaitu individu melawan masyarakat, rasa keadilan melawan rasa kasihan, kebenaran melawan kesetiaan, dan jangka pendek melawan jangka panjang. 3 prinsip yaitu prinsip berbasis hasil akhir, prinsip berbasis peraturan, dan prinsip berbasis rasa peduli. Serta dilakukan dengan 9 langkah yaitu mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa saja yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, pengujian benar atau salah yang di dalamnya terdapat uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman depan koran, serta uji keputusan panutan atau idola, serta pengujian paradigma benar melawan benar. Prinsip pengambilan keputusan, investigasi opsi trilema, buat keputusan dan tinjau lagi keputusan Anda dan refleksikan. Selanjutnya menjawab pertanyaan pemandu kelima. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Pada pembahasan studi kasus yang berfokus pada masalah moral atau etika, diperlukan kesadaran diri atau self-awareness dan keterampilan berhubungan sosial untuk mengambil keputusan. Kita dapat menggunakan 9 langkah konsep pengambilan dan pengujian keputusan, terutama pada uji legalitas untuk menentukan apakah masalah tersebut termasuk rujukan moral yang berarti benar melawan salah, ataukah dilema etika yang merupakan permasalahan benar melawan benar. Apabila permasalahan yang dihadapi adalah bujukan moral, maka dengan tegas sebagai seorang pendidik kita harus kembali ke nilai-nilai kebenaran. Pembahasan studi kasus yang berfokus pada masalah moral atau etika akan semakin mengasah empati dan simpati seorang pendidik. Pendidik yang telah terlatih akan mempunyai rasa empati dan simpati yang baik sehingga diharapkan mampu mengidentifikasi dan memetakan paradigma dilema etika agar pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran lebih bijak. Kebijakan yang muncul pada saat pengambilan keputusan tetap mengacu pada keberpihakan dan mengutamakan kepentingan murid, sehingga solusi tepat akan didapat dari setiap permasalahan yang terjadi. Pendidik yang mampu menganalisa permasalahan dari berbagai sudut pandang akan mampu membedakan apakah permasalahan yang dihadapi termasuk dilema etika ataukah rujukan moral. Panduan pertanyaan ke-6. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Keputusan yang kita ambil secara langsung ataupun tidak langsung akan berdampak pada implementasi pembelajaran dan mempengaruhi situasi di sekolah. Setiap keputusan yang kita ambil harus tepat dan bijak, berlandaskan nilai-nilai kebajikan, keteladanan, bijaksana, dan tidak melanggar norma. Dengan landasan tersebut, kita dapat menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, sehingga murid-murid dapat belajar dengan baik dan dapat mengembangkan kompetensinya. Untuk dapat mengambil sebuah keputusan yang tepat dan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi terlebih dahulu kasus yang terjadi. Apakah termasuk dalam dilema etika atau bujukan moral?
Jika kasus tersebut merupakan dilema etika, sebelum mengambil sebuah keputusan, maka harus dilakukan analisa pengambilan keputusan berdasarkan pada 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, sehingga keputusan yang diambil dan diterapkan mampu menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman untuk muridnya. Pengambilan keputusan terkait kasus-kasus masalah moral atau etika hanya dapat dicapai jika dilakukan melalui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Pengambilan keputusan kasus dilema etika akan menghasilkan keputusan akurat jika melalui proses analisis kasus yang cermat dan sesuai dengan 9 langkah tersebut. Keputusan yang dihasilkan diyakini akan mampu mengakomodasi semua kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat dan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Panduan pertanyaan ketujuh. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan yang ada di lingkungan saya dalam menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika diantaranya: 1. Perbedaan cara pandang pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi ini terkadang diperburuk oleh indikator yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan keputusan, terkadang bukanlah berpihak pada murid. Yang kedua, kekhawatiran atau kecemasan yang berlebihan memikirkan dampak negatif ke depan dari suatu keputusan yang diambil. Dan yang ketiga, rekan-rekan teman sejawat masih kurang berani berpendapat, memberikan saran atau masukan sebagai bagian dari opsi trilema penyelesaian masalah ketika dimintai sarannya. Tantangan-tantangan tersebut tentunya memiliki kaitan dengan perubahan paradigma di lingkungan saya. Seperti halnya perbedaan cara pandang didukung dengan kekhawatiran atau kecemasan berlebih akan dampak negatif yang mungkin akan terjadi. Hal ini tentunya semakin membuat pertimbangan-pertimbangan yang sangat matang dalam memastikan keputusan yang akan diambil berdasarkan kesepakatan bersama dengan tidak ada yang dirugikan. Begitu juga dengan keberanian berpendapat ini sangat diperlukan. Karena kalau komunikasi hanya terjadi satu arah saja, dikhawatirkan keputusan tidak akan bijak. Menjawab pertanyaan pemandu ke-8. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita adalah pada prinsip hasil akhir pengambilan keputusan tersebut. Apakah pengambilan keputusan tersebut sudah berpihak pada murid dengan berbasis nilai kebajikan yang dapat dipertanggungjawabkan atau tidak? Jika keputusan tersebut sudah memenuhi hal-hal yang dimaksud, tentunya hakikat tujuan pembelajaran yang memerdekakan murid akan dengan mudah terpenuhi. Untuk memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda, maka penggunaan model pembelajaran berdiferensiasi akan mampu mengakomodir kebutuhan setiap siswa sesuai dengan bakat dan keahliannya. Guru hanya sebagai fasilitator dan pembelajaran terpusat pada siswa. Dengan didukung pada penerapan secara eksplisit maupun implisit kompetensi sosial emosional yang akan semakin memperkuat dan mempertajam wujud nyata dalam memfasilitasi dan mengasah keterampilan sosial emosional murid-murid kita. Panduan pertanyaan ke-9. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Guru adalah pemimpin pembelajaran. Ki Hajar Dewantara mengibaratkannya sebagai seorang petani yang menyemai benih. Benih tersebut dapat tumbuh subur apabila dirawat dan dijaga dengan baik. Oleh karena itu, seorang guru bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi yang dimiliki murid, sebagaimana petani yang menyemai benih untuk mendapatkan hasil yang baik, sehingga setiap keputusan guru akan berpengaruh pada masa depan murid. Keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin pembelajaran pasti akan membawa dampak baik jangka panjang maupun jangka pendek bagi murid. Hal yang sudah kita putuskan dan kita lakukan akan terekam menjadi suatu catatan dan akan menjadi role model tentang apa dan bagaimana kelak murid-murid berpikir dan bertindak.
Untuk mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, maka harus benar-benar memperhatikan kebutuhan belajar murid. Jika keputusan yang diambil dengan mempertimbangkan kebutuhan murid, maka sedianya mereka akan dapat mengembangkan yang ada dalam dirinya. Sebagai pemimpin pembelajaran, diharapkan guru dapat memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Guru sebagai penuntun dalam mengembangkan potensi yang dimiliki, pendidik yang mampu mengambil keputusan secara tepat akan memberikan dampak akhir yang baik dalam proses pembelajaran, sehingga mampu menciptakan well-being murid untuk masa depan yang lebih baik. Selanjutnya, pertanyaan pemandu ke-10. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan akhir yang dapat saya tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya adalah bahwa pengambilan keputusan adalah suatu kompetensi dan keterampilan yang harus dimiliki oleh guru yang berlandaskan pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara pada Pratap Triloka yang dikaitkan pada nilai dan peran guru sebagai pemimpin pembelajaran. Pengambilan keputusan harus berdasarkan pada budaya positif dan nilai-nilai kebajikan universal dan penerapan alur bagja yang akan mengantarkan pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan juga membutuhkan kematangan kompetensi sosial emosional pengambilan keputusan. Sementara itu, proses coaching adalah bagian dari proses identifikasi alternatif-alternatif pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, seorang guru harus memiliki kesadaran penuh atau mindfulness untuk menghantarkan muridnya menuju profil belajar Pancasila. Namun dalam perjalanannya menuju profil belajar Pancasila, ada banyak dilema etika dan rujukan moral sehingga diperlukan penerapan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan untuk memutuskan dan memecahkan suatu masalah agar keputusan tersebut berpihak kepada murid demi terwujudnya merdeka belajar. Sebagai salah satu bentuk merdeka belajar adalah diterapkannya pembelajaran berdiferensiasi. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, maka kebutuhan murid akan terpenuhi sesuai dengan bakat, minat, dan kecenderungan gaya belajarnya. Panduan pertanyaan ke-11. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika atau rujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah melakukan pengambilan keputusan hanya dengan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan yang saya yakini. Saya menganggap semua penyelesaian kasus dan penarikan keputusan adalah sama. Hal-hal yang menurut saya di luar dugaan, bahwa ternyata dalam pengambilan keputusan bukan hanya didasarkan pada pemikiran dan pertimbangan semata, namun sangat diperlukan adanya paradigma, prinsip, dan langkah-langkah pengujian pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil tepat sasaran dan bermanfaat untuk orang banyak. Di samping itu, secara personal, dalam pengambilan keputusan diperlukan satu sikap keberanian dengan segala konsekuensinya. Selanjutnya, panduan pertanyaan ke-12. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi dilema moral? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah mengambil keputusan dengan situasi dilema etika. Namun, yang saya lakukan hanya sebatas pada pemikiran, didukung dengan beberapa pertimbangan. Saya sudah merasa aman bila keputusan yang saya ambil sudah sesuai aturan, sesuai kesepakatan bersama, dan tidak berdampak merugikan banyak orang. Dengan belajar modul ini, saya menjadi lebih paham akan ilmu pengambilan keputusan yang bijak, yakni dengan menggunakan langkah-langkah yang telah disampaikan pada materi ini yang tak lepas dari paradigma dan prinsip-prinsip yang ada. Panduan pertanyaan ke-13. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Konsep yang sudah saya pelajari di modul ini memberikan dampak yang besar bagi pola pikir saya. Sebelumnya,
Saya berpikir bahwa pengambilan keputusan yang telah didasarkan regulasi dan sosial saja sudah cukup. Ternyata banyak hal yang menjadi dasar. Dalam konteks ini, terdapat 4 paradigma dilema etika yang semuanya didasari atas 3 prinsip dan 9 langkah. Saya berencana akan mengimplementasikan landasan tersebut dalam setiap pengambilan keputusan, baik sebagai pemimpin pembelajaran maupun dalam pengambilan kebijakan di sekolah dan komunitas praktisi. Dengan landasan dalam pengambilan keputusan tersebut, saya yakin bahwa keputusan yang akan saya ambil akan tepat dan lebih akurat dengan selalu berpihak pada murid. Dan berikutnya menjawab pertanyaan pemandu yang terakhir, yakni yang ke-14. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Penyelesaian sebuah kasus yang termasuk dilema etika tidaklah semudah yang saya bayangkan dan lakukan sebelumnya. Diperlukan ketelitian, kehati-hatian, dan pertimbangan yang kuat, di mana semuanya berlandaskan pada terpenuhinya keberpihakan dan kebermanfaatan pada murid-murid. Hal yang akan saya lakukan ke depannya adalah menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan dalam setiap masalah dilema etika yang saya hadapi dengan berdasarkan pada 3 prinsip dan 4 paradigma pengambilan keputusan. Pada akhirnya, pembelajaran di modul ini adalah sangat penting dan berarti karena hampir setiap waktu sebagai pendidik maupun pemimpin, saya akan dihadapkan pada situasi di mana harus mengambil keputusan yang terbaik. Materi pada modul ini akan menjadi dasar dan pijakan untuk saya dalam mengambil keputusan-keputusan yang tepat dan terbaik untuk murid dan lingkungan saya, khususnya dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik. Demikianlah uraian pemaparan penugasan koneksi antar materi 3.1 yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru bergerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.